lagi bersama saya di channel YouTube Ari Teacher Bahasa yang membahas tentang materi kebahasa Indonesiaan. Khususnya untuk tayangan hari ini yaitu tentang teks cerpen, yaitu pelajaran kelas 11 baik di SMA maupun di SMK. Oke, di sini ada sebuah contoh teks cerpen. Kalian bisa buka buku paketnya dari Kemendikbud, bantuan dari Kemendikbud. Contoh teks cerpen ini adalah sebuah cerpen kalian pernah baca ketika waktu di SMP atau di SD atau sekarang. Oke, kita lanjut. Ini jadi pengertian cerpen atau cerita pendek yaitu sesuai dengan namanya. Cerita pendek adalah cerita yang menurut fisiknya berbentuk pendek. Jadi beda dengan novel. Kalau novel bentuknya pasti panjang. Kalau cerpen cerita pendek. Ukuran panjangnya dan pendeknya suatu cerita memang relatif, jadi relatif sesuai dengan kadar ceritanya. Namun pada umumnya cerita pendek merupakan cerita yang habis dibaca sekitar 10 menit sampai dengan 30 menit. Jadi dibacanya kira-kira 10 sampai 30 menit selesai. Jumlah katanya sekitar 500 sampai 5000 kata, jadi tidak terlalu banyak. Oleh karena itu cerita pendek sering diungkapkan dengan cerita yang dapat dibaca dalam sekali duduk. Jadi sekitar duduk, baca, selesai. Oke, fungsi cerpen. Apa itu fungsi cerpen? Jadi entah sudah berapa puluh ribu judul cerpen yang telah dikarang dan telah jutaan pula manusia yang membacanya. Dari sejak zaman dahulu hingga sekarang karya manusia ini terus menerus dibaca dan diproduksi karena manfaatnya yang sangat besar. Manfaatnya secara langsung dapat kita rasakan adalah bahwa cerpen memberikan hiburan atau rasa senang. Jadi kalau kita baca cerpen, apalagi cerpennya yang humor, kemudian cerpen romantis, kita menjadi baper, kita menjadi senang kita membacanya. Apalagi tokoh-tokohnya di situ tokoh-tokoh yang menginspiratif. Oke, lanjut. Selain itu, dengan membaca suatu cerpen, kita bisa belajar tentang kehidupan, kita bisa lebih bijak dalam menghadapi berbagai peristiwa yang mungkin pula kita hadapi. Misalnya, dengan adanya tokoh yang bersikap ampuh, kita menjadi tahu bahwa sikap itu sering menimbulkan ketersinggungan. Oke, kita lanjut. Menentukan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Yang dimaksud dengan nilai adalah sesuatu yang penting, berguna atau bermanfaat bagi manusia. Nilai-nilai dalam cerpen antara lain sebagai berikut. Oke, yang pertama, nilai-nilai agama berkaitan dengan perilaku benar atau salah dalam menjalankan aturan-aturan Tuhan. Jadi nilai-nilai agama yang pertama. Yang kedua, nilai-nilai budaya yang berkaitan dengan pemikiran, kebiasaan, dan hasil karya manusia. Budaya. Kemudian yang ketiga, nilai sosial berkaitan dengan tata laku hubungan antara manusia, antar sesama manusia, jadi kemasyarakatan sosial. Yang D, yang keempat, nilai-nilai moral berkaitan dengan perbuatan baik buruknya yang menjadi dasar kehidupan manusia dalam masyarakat. Oke, ini adalah salah satu contoh nilai cerpen. Nilai sosial misalnya, sesama manusia harus saling membantu, ya kan? Pasti. Kemudian B, nilai moral, saling menghormati antar sesama. Ya, pasti itu. Dan C, nilai agama, melakukan yang diperintahkan oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang D, nilai pendidikan, tidak mudah putus asa dalam menghadapi kesulitan tetapi harus selalu berusaha. Oke. Yang terakhir dan kelima, nilai budaya, memegang teguh adat istiadat atau kebiasaan di suatu masyarakat. Oke, kita lanjut. Menentukan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Jadi di sini ada yang disebut dengan tema. Tema adalah gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Tema suatu cerita menyangkut segala persoalan, baik itu berupa masalah kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, kecemburuan, dan sebagainya. Untuk mengetahui suatu tema, diperlukan apresiasi menyeluruh terhadap berbagai unsur karangan. Jadi yang pertama, tentukan dulu temanya. Oke, yang kedua, amanat. Amanat merupakan ajaran atau pesan yang hendak disampaikan pengarang. Nah, biasanya amanat ini bersifat tersirat, jadi disembunyikan oleh pengarang, tapi amanat itu sampai kepada kita pembacanya. Oke, kita lanjut. Penokohan. Unsur yang ketiga, penokohan. Penokohan merupakan cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Berikut cara-cara penggambaran karakteristik tokoh. Yang pertama, teknik analitik langsung. Alam termasuk siswa yang paling rajin di antara teman-temannya. Dia pun tidak merasa sombong walaupun berkali-kali dia mendapat juara bela diri.
Sifatnya itulah yang menyebabkan ia banyak disenangi teman-temannya. Jadi ini langsung menggambarkan si Alam bahwa si Alam itu sangat rajin di antara teman-temannya. Ini langsung penokohannya berarti sifat si Alam ini seperti ini. Ini langsung. Ada pula yang nomor 2, penggambaran fisik dan perilaku tokoh. Seperti sedang berkampanye, orang-orang desa itu serempak berteriak-teriak. Mereka menyuruh camat agar secepatnya keluar kantor. Tak lupa mereka mengacungkan tangannya, walaupun dengan perasaan yang masih juga ragu-ragu. Malah ada di antara mereka sibuk sendiri menyeragamkan acungan tangannya, agar tidak kelihatan berbeda dengan orang lain. Sudah barang tentu suasana sekitar kecamatan menjadi riuh. Bukan saja oleh demonstran-demonstran dari desa itu, tapi juga oleh orang-orang yang kebetulan lewat yang ada di sana. Oke, yang selanjutnya, pengungkapan jalan pikiran tokoh. Dia ingin menemui anak gadisnya. Kalian bisa baca lah. Yang keenam, penggambaran oleh tokoh lain. Oke, lanjut ke D, alur. Menentukan alur. Alur merupakan pola pengembangan cerita yang berbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun bersifat kronologis. Jadi alurnya bisa alur maju, alur mundur. Itu sifatnya kronologis. Kemudian yang kelima, latar. Yang kelima, latar. Latar atau setting meliputi tempat, waktu, dan budaya yang digunakan dalam suatu cerita. Tempatnya di mana, misalnya latarnya di mana, misalnya di pegunungan atau di laut. Itu. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya, gaya bahasa. Unsur yang ke-6, gaya bahasa. Dalam cerita, penggunaan bahasa berfungsi untuk menciptakan suatu nada atau suasana persuasif serta merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antara sesama tokoh. Jadi gaya bahasa yang digunakan dalam cerpen tersebut. Kemudian, kita lanjut menelaah teks cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidahnya. Yang pertama, pengenalan situasi atau cerita, exposition orientation. Dalam bagian ini pengarang memperkenalkan para tokoh, menata agenda, adegan, dan hubungan antar tokoh. Jadi yang pertama, pengarang perkenalkan nih tokoh siapa, tokohnya, tokoh A, tokoh B, kemudian ditata adegannya untuk pengenalan situasi. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Jadi diungkapkan peristiwa apa sih yang menyebabkan ini terjadi. Kemudian yang ketiga, menuju pada adanya konflik. Terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Menuju konflik nih. Nah, yang keempat ini disebut dengan konflik. Bagian ini disebut dengan klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Jadi inti ceritanya. Yang terakhir, yang kelima, penyelesaian atau ending. Sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan tentang sikap atau nasib-nasib yang dialami tokohnya. Happy ending atau misalnya berakhir dengan kesedihan. Nah, ini struktur teks cerpen yang dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi pertama itu pengenalan dulu cerita, tadi dari awal, lanjut ke pengungkapan peristiwa, lanjut ke menuju konflik, kemudian lanjut ke penyelesaian. Jadi ada berapa? Ada 5. Aspek kebahasaan teks cerpen. Yang pertama, banyak menggunakan kalimat bermakna lampau yang ditandai dengan oleh fungsi-fungsi keterangan yang bermakna lampau, seperti ketika itu, beberapa tahun yang lalu telah terjadi masalah tersebut. Kemudian yang kedua, banyak menggunakan kata-kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis. Seperti contohnya di sini, sejak itu, setelah itu, mula-mula, dan kemudian. Yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi, seperti menyuruh, bersihkan, menawari, dan kata kerja. Lanjut, yang keempat, banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung. Contohnya di sini menyatakan bahwa, menceritakan tentang. Yang kelima, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan, merasakan, menginginkan, mengharapkan. Yang keenam, menggunakan banyak dialog. Contohnya dialog kan ada tanda kutip, yaitu dialog langsung. 7, menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh-tokoh atau suasana atau tempat. Konstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun. Berikut beberapa persoalan yang perlu diperhatikan berkenaan dengan penyempurnaan karangan. Yang pertama, apakah ide yang dikemukakan dalam karangan itu sudah tepat? Tepat tidak idenya? Kalau belum tepat, kita harus gunakan ide yang lain. Yang kedua, apakah sistematika penulisan